Yang kita harus waspadai adalah kalau itu dilarang digunakan. Contoh merkuri, pemutih itu jelas dilarang. Namun yang terjadi banyak produk-produk ilegal masuk ke Indonesia masih mengandung bahan yang dilarang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pandangan Hukum Islam dalam Permasalahan Produk Kosmetik Halal di Indonesia. Kelompok 3 beranggotakan Alfia Nurrohmah, Daryl Plato Ferdinand Rumangkai, diri saya sendiri, Dinda Gentasuri, Kenvi Septarinus Suranta, dan Waldo Christian Marpaung. Hasil diskusi kami dibagi menjadi 4 bagian, dimulai dari pendahuluan, dilanjutkan ke metode penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Namun sebelum itu, saya akan memulainya dengan abstrak hasil diskusi kami. Di dalam Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan keputusan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 264A Menkes SKB 7/2003, Nomor 2 SKB PAN 7/2003, sebagaimana telah diatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam Al-Quran sendiri, kata halal disertai dengan tayyib, halalan tayyiban. Dalam konteks makanan halal, halal berarti sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan Islam atau aspek spiritual, sedangkan tayyib berarti baik, aman untuk dikonsumsi atau food safety, bersih, menyehatkan, bermutu, mulai dari aspek fisik, kimia, dan biologis. Pendahuluan, kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami, dan kebanyakan dari bahan sintetis. Seiring perkembangan zaman, produk kosmetik terus mengalami perkembangan yang pesat. Beragam merek kosmetik terus bermunculan dan semakin digemari oleh masyarakat. Kosmetik selalu menjadi satu hal yang tidak mungkin dilewatkan setiap harinya. Sejak bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur. Artinya setiap hari manusia menggunakan kosmetik. Saat mandi misalnya, setidaknya ada 3 jenis produk kosmetik yang digunakan, yaitu sabun, sampo, dan pasta gigi. Kemudian dilanjutkan setelah mandi dengan menggunakan body lotion atau krim wajah, tak lupa parfum turut melengkapi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian pustaka. Penulis akan melakukan identifikasi dari buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, web, atau internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran Maqasid Asy-Syariah. Maqasid Asy-Syariah yaitu sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lalu ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang penyusun gunakan ini adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pembahasan. Label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Salah satu label yang tercantum pada produk adalah label halal. Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat Islam. Sertifikat label halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram menurut LPPOM MUI tahun 2005. Pada dasarnya, segala sesuatu halal hukumnya. Penghalalan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya, pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada haram, maka haram pula hukumnya. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. Yang ketujuh, menyiasati yang niat baik tidak menghapuskan hukum haram. Menyiasati yang haram, hati-hati terhadap syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram. Yang terakhir itu ada sesuatu yang haram adalah haram untuk semua. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan kosmetik menurut Dono tahun 2008. Yang pertama itu ada kolagen dan elastin. Yang kedua itu ada ekstrak placenta, cairan amnion, lemak, vitamin, asam alfa hidroksi, serta hormon. Kehalalan produk kosmetik juga ditentukan dari proses pembuatannya. Cara membedakan produk makeup halal dan non-halal yang pertama, pilih kosmetik berlabel ACF atau Animal Cruelty Free. Yang kedua, pilih kosmetik berlogo Leaping Bunny. Yang ketiga, cek ada tidaknya kandungan alkohol. Dan yang terakhir, cermati pula berapa persentase alkoholnya. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami, menurut pandangan kelompok kami mengenai pengaruh hukum Islam dalam kehalalan produk kosmetik yang diperjualbelikan di Indonesia adalah hukum Islam sudah cukup mempengaruhi dan mendominasi standar halal produk kosmetik yang diperjualbelikan di Indonesia. Alasan mengapa kelompok kami menyimpulkan seperti itu akan kami berikan alasan dan penjelasannya. Alasan pertama adalah karena dari jumlah standar kehalalannya sesuai ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan tak terkecuali dalam memakai atau menggunakan suatu barang. Alasan kedua adalah proses pembuatannya. Dalam alasan ajaran Islam, mereka menegaskan bahwa sesuatu yang mengantarkan pada yang haram, maka haram pula hukumnya. Jika kita lihat dari kutipan tersebut, bisa diartikan bahwa kita menolak segala hal dalam bentuk apapun dari orang lain apabila hal tersebut tidak jelas asal-usulnya atau menentang ajaran Islam. Dan yang terakhir, alasan yang ketiga adalah berkaitan dengan ciptaan Allah, baik dari ajaran manapun tak terkecuali Islam, bahwa tertulis kita tidak boleh merubah segala sesuatu dari diri kita, karena diri kita merupakan gambaran dari citra dan rupa diri Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.